Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Desriko Rizky Sialagan dengan NIM 114222025 dari kelas 41 Terpel 1 dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan laporan proyek individu yaitu PBD Pengenalan Basis Data. Baik, yang pertama, rancangan basis data atau IRD dan translasi IRD diagram. Yang pertama, IRD diagram. Pada IRD diagram terdapat beberapa entitas dengan atribut, yaitu yang pertama, admin. Admin mempunyai atribut yaitu ID admin dan juga nama admin. Yang kedua, kategori mempunyai atribut ID kategori dan nama kategori. Yang ketiga, produk dengan atribut ID produk, nama produk dan juga harga produk. Yang keempat, pemesanan dengan mempunyai atribut ID pemesanan, tanggal pemesanan dan total pemesanan. Yang kelima, customer dengan atribut ID customer, nama customer, nomor telepon dan alamat customer. Yang keenam, ada pembayaran dengan atribut ID pembayaran, tanggal pembayaran, dan status pembayaran. Selanjutnya, translasi IRD diagram. Pada translasi IRD diagram, terdapat beberapa hubungan, yaitu yang pertama, one-to-one, yang dimana one-to-one tabel pemesanan memiliki relasi one-to-one dengan tabel pembayaran, yaitu satu pemesanan hanya memiliki satu pembayaran, dan satu pembayaran hanya dimiliki oleh satu pemesanan. Yang kedua, one-to-many. One-to-many memiliki tabel admin, yang dimana relasi one-to-many dengan tabel pemesanan, yaitu satu admin dapat memproses banyak pemesanan, dan banyak pemesanan dapat diproses oleh satu admin. Tabel kategori memiliki relasi one-to-many dengan tabel produk, yaitu satu kategori dapat memiliki banyak produk, dan banyak produk dapat memiliki satu kategori. Selanjutnya, tabel customer memiliki relasi one-to-many dengan tabel pemesanan, yaitu satu customer dapat melakukan beberapa pemesanan, dan banyak pemesanan dapat dilakukan oleh satu customer. Tabel customer memiliki relasi one-to-many dengan tabel pembayaran, yaitu satu customer dapat melakukan banyak pembayaran dan banyak pembayaran dapat dilakukan oleh satu customer. Selanjutnya many-to-many, yang dimana tabel produk memiliki relasi many-to-many dengan tabel pemesanan, yaitu banyak produk memiliki banyak pemesanan dan banyak pemesanan memiliki banyak produk. Selanjutnya nomor 2, validasi terhadap rancangan basis data dengan konsep normalisasi, yang dimana normalisasi mempunyai 3 bagian, yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF. Yang pertama 1NF, yang dimana tidak ada data yang berulang atau grup elemen yang berulang. Contohnya seperti tabel 1 pada tabel admin. Yang kedua 2NF, terdapat tabel yang tidak memenuhi 2NF, yaitu pada tabel produk, yang dimana sehingga pada tabel produk terdapat ID produk dan ID kategori sebagai primary key, sehingga nama produk ID produk sama dengan parsial, harga harga produk ID produk sama dengan parsial. Karena terdapat ketergantungan parsial, maka tabel akan dipecah agar tabel produk dapat memenuhi konsep normalisasi, yang dimana pada contoh di bawah ini yaitu tabel 2 untuk produk dan tabel 3 sebagai detail produk. Selanjutnya 3NF. Tidak ada data yang dependensi pada non-key, contohnya seperti pada tabel 4 detail produk yang ada di bawah ini. Oke, baik, selanjutnya pengembangan basis data sesuai dengan rancangan final. Yang pertama, basis data beserta tabel-tabelnya. Yang pertama itu tabel admin, di mana mempunyai ID admin dan juga nama admin. Yang kedua, tabel customer, di mana mempunyai ID customer, nama, nomor telepon, dan alamat. Yang ketiga, tabel kategori, mempunyai nama dan juga ID kategori. Yang keempat, tabel produk, yang dimana mempunyai ID produk dan juga ID kategori. Yang kelima, tabel detail produk, yang dimana mempunyai nama, ID produk, dan juga harga. Yang keenam, tabel pemesanan, yang dimana mempunyai ID pemesanan, ID admin, ID customer, tanggal pemesanan, dan juga total pembayaran. Yang ketujuh, tabel detail pemesanan produk, yang dimana mempunyai ID detail pemesanan, ID produk, ID pemesanan, dan juga jumlah produk. Yang terakhir, tabel pembayaran, yang dimana mempunyai ID pembayaran, ID pemesanan, ID customer, tanggal pembayaran, dan juga status pembayaran. Selanjutnya, B. Enforcing data integrity. Yang pertama, domain integrity dibagi menjadi 3 bagian, yaitu default, check, dan referensial. Yang pertama, default di dalam domain integrity tidak ada. Yang kedua, check. Atribut nama pada tabel kategori hanya dapat diisi dengan makanan, minuman, oleh-oleh, dan barang lainnya. Dan yang ketiga, referensial dapat dilihat pada nomor 3 referensial. Yang kedua, entity, yang dimana entity terdapat primary key dari setiap tabel.
yaitu yang pertama primary key pada tabel admin adalah ID admin, primary key pada customer terdapat adalah ID customer, primary key pada tabel produk adalah ID produk, primary key pada tabel kategori adalah ID kategori, primary key pada tabel pemesanan adalah ID pemesanan, dan primary key pada tabel pembayaran adalah ID pembayaran. Untuk unique key-nya tidak ada. Selanjutnya 3, referensial. Pada referensial terdapat foreign key pada tabel, yaitu yang pertama, foreign key pada tabel admin adalah ID admin, foreign key pada tabel produk adalah ID produk, dan ID kategori. Foreign key pada tabel pemesanan adalah ID customer dan ID produk, dan terakhir foreign key pada tabel pembayaran adalah ID pembayaran dan ID pemesanan. Dan untuk ceknya dapat dilihat pada nomor 1 domain integrity-nya. Oke, baik. Selanjutnya nomor 4, pengelolaan basis data. Yang pertama, lakukan pengisian data dummy pada basis data yang Anda kembangkan. Untuk data dummy-nya pada tabel admin, itu saya mengisi edit admin-nya dengan 111 dan nama admin-nya adalah Desriko Lagan. Yang kedua, tabel customer, saya mengisi dengan ID customer, nama customer, nomor telepon, dan alamat. Yang dimana di customer saya mengisinya dengan 123, nama customer Ruhut Kultum, nomor telepon 214 7483 647, dan alamatnya ada di Unjur. Untuk tabel kategori, saya mengisinya dengan nama kategori dan juga ID kategori yang dimana nama kategorinya adalah makanan, dan ID kategorinya dengan 213. Untuk tabel produk, saya mengisinya dengan ID produk dan ID kategori, yang dimana ID produknya adalah 222, dan ID kategorinya adalah 213. Untuk tabel detail produknya, saya mengisi dengan nama produk, ID produk, dan juga harga. Nama produknya saya isi dengan nasi goreng, ID produknya dengan 222, dan harganya adalah 15.000. Untuk tabel pemesanan, saya mengisinya dengan ID pemesanan, ID admin, ID customer, tanggal pemesanan, dan total pembayaran. Di mana ID pemesanannya adalah 1, ID adminnya adalah 111, ID customer-nya adalah 123, tanggal pemesanannya adalah 15, tanggal 15 bulan 5 2023, dan total pembayarannya adalah 50.000. Untuk nomor 7, tabel detail pemesanan produk, saya mengisinya dengan ID detail pemesanan, ID produk, ID pemesanan, dan jumlah produk. Yang dimana di ID detail pemesanan saya isi dengan 365, ID produk dengan 222, ID pemesanan dengan 1, dan jumlah produk adalah 6. Untuk total pembayarannya saya isi, untuk tabel pembayaran saya isi dengan ID pembayaran, ID pemesanan, ID customer, tanggal pembayaran, dan status pembayaran. Dimana di pembayaran saya isi dengan 451, ID pemesanannya 1, ID customer-nya 123, dan tanggal pembayarannya adalah tanggal 20 bulan 5 2023 dengan status pembayarannya lunas. Selanjutnya, buat 10 query untuk menampilkan data dari satu tabel. Yang pertama, saya menampilkan data pada tabel customer beserta alamatnya, yaitu dengan select all from customer. Yang kedua, saya menampilkan data customer yang berasal dari kota Baligi dengan data select all from customer where alamat Baligi. Yang ketiga, saya menampilkan data admin yang namanya mengandung kata si. Saya membuatnya dengan select all from admin where nama admin like tanda kutip %SI tutup kutip. Selanjutnya nomor 4, menampilkan data pembayaran yang dilakukan pada bulan Agustus 2023 dengan data select all from pembayaran where tanggal pembayaran between 2023 0801 and 2023 0831 dan akan menampilkan seperti gambar di bawah ini. Yang kelima, menampilkan data admin yang ID adminnya 112 dan 114 dengan data select all from admin where ID admin between 112 and 114. 6, menampilkan jumlah total produk yang tersedia. Saya memakainya dengan select count bintang as jumlah produk from produk dan akan menampilkan jumlah produk 5. Selanjutnya, menampilkan nama produk dan harganya dari produk dengan ID 555 pada tabel detail produk. Saya menggunakan dengan select nama produk, harga, from detail produk, where ID produk sama dengan 555. 8, menampilkan ID pemesanan, tanggal pemesanan, dan jumlah harga dari pemesanan dengan ID 3 dari tabel pemesanan, di mana saya menggunakan dengan select ID pemesanan, tanggal pemesanan, dan total pemesanan, from pemesanan, where ID pemesanan 3. Selanjutnya, menampilkan jumlah barang yang dipesan dari pemesanan dengan ID 5 dari tabel detail pemesanan produk. Saya menggunakan dengan select jumlah produk, from detail pemesanan produk, where ID pemesanan sama dengan 5, dan akan menghasilkan jumlah produk 20.
Menampilkan nama kategori yang memiliki ID 217 dari tabel kategori. Saya menggunakan dengan select nama kategori, from kategori, where ID kategori sama dengan 217. Dan akan menampilkan nama sepatu. Selanjutnya, buat 10 query untuk menampilkan data dari tabel, harus mencakup contoh inner join atau left right join. Yang pertama, saya menampilkan ID pemesanan, tanggal pemesanan, dan jumlah produk. Dan akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya, menampilkan ID customer, nama customer, nomor telepon, alamat, ID admin dengan ID pemesanannya 3. Dan hasilnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, nomor 3 menampilkan nama customer beserta tanggal pemesanan, nama produk, harga jumlah produk, dan total pembayaran. Hasilnya akan seperti contoh di bawah ini. Yang keempat, menampilkan yang namanya Ruhut Gultom. Hasilnya seperti gambar yang di bawah ini. Yang kelima, menampilkan ID pembayaran dan ID produk untuk status pembayaran yang belum lunas. Saya menggunakan rect join seperti gambar di bawah ini. Dan hasilnya akan seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, menampilkan ID pembayaran dengan total pembayaran 50.000 dan status pembayaran lunas. Saya menggunakan left join dan menampilkan hasil ID pembayarannya 451, total pembayarannya 50.000 dan status pembayarannya lunas. Menampilkan ID produk, nama produk, dan ID pesanan dan harga. Dan saya memakai rect join dan akan menampilkan hasil ID produk 222, nama produk nasi goreng, ID pemesanan 1 dan harga 15.000. Menampilkan ID customer, nomor telepon, tanggal pemesanan, dan total pemesanan yang dipesan oleh Desri Kuselagan. Di sini saya menggunakan inner join, yang dimana akan menghasilkan nama customernya Desri Kuselagan, ID customernya 125, nomor teleponnya 21474834647, tanggal pemesanannya tanggal 17 bulan 7 2003, dan total pembayarannya 70.000. Menampilkan ID kategori, ID produk, dan nama kategori, yaitu oleh-oleh. Saya di sini menggunakan right join dan menghasilkan nama kategori oleh-oleh. Nomor 10 menampilkan nama produk, jumlah produk, dan harga produk dari Indomie goreng. Saya di sini menggunakan left join dan menghasilkan nama produknya Indomie goreng. D. Membuat 5 penggunaan subquery. Ini yang pertama, menampilkan ID customer, nomor telepon, alamat, ID admin dengan ID pemesanannya 3. Di sini dengan menggunakan select ID pemesanan, select ID admin, dan select customer. Dan menampilkan hasil seperti di bawah ini. Yang kedua, menampilkan ID kategori, ID produk, dan nama kategori yaitu oleh-oleh. Dan menggunakan select K ID kategori, selanjutnya select ID produk. Yang ketiga, menampilkan ID produk, nama produk, ID pemesanan, dan harga dari nasi goreng yang dipesan. Saya menggunakan select ID produk, select ID pemesanan, dan menampilkan hasil seperti yang disuruh. Yang keempat, menampilkan nama produk, jumlah produk, dan harga produk dari Indomie goreng. Saya menggunakan select nama produk dan juga select jumlah produk. Selanjutnya nomor 5, menampilkan ID pemesanan, tanggal pemesanan, dan jumlah produk. Yang dimana saya menggunakan select ID pemesanan dan juga select jumlah produk dan agar menghasilkan hasil yang seperti di bawah ini. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.